Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sultana, NIM 2207016068. Sini saya akan menjelaskan terkait teori penetrasi sosial serta pemikiran dari komunitas. Hmm. Pada tahapan ini, saya akan membahas definisi, kemudian asumsi dasar dari teori penetrasi sosial, kemudian tahap dari proses penetrasi sosial itu seperti apa, bagaimana, kemudian prinsip-prinsip dari penetrasi sosial, dan yang terakhir membahas terkait komunitas dan pemikirannya terhadap teori penetrasi sosial ini. Oke, yang pertama, definisi penetrasi sosial menurut tradisi sosiopsikologis. Penetrasi sosial merupakan proses secara bertahap untuk meningkatkan keintiman dan pengungkapan diri seseorang dalam suatu hubungan, yang mana hal itu juga dipengaruhi oleh dinamika interpersonal dan pengendalian privasi. Nah, teori ini pertama kali diusulkan oleh Altman dan Tyler yang menekankan bahwa manfaat dan risiko relasional menentukan tingkat pengungkapan diri suatu individu. Dalam teori ini juga manusia itu menganggap biaya dan imbalan sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan. Dengan kata lain, ia akan berpikir dua kali gitu sebelum melakukan sesuatu. Jika hal itu membutuhkan biaya yang besar untuk mencapainya. Namun, jika hasil yang akan diraih memberikan imbalan yang besar, orang akan cenderung melakukannya meskipun biayanya itu besar. Nah, jika rasio biaya imbalan diterima dan dapat diterapkan pada penetrasi sosial, maka individu akan mengungkapkan informasi mengenai dirinya. Dan dalam teori ini, seseorang itu tidak hanya menilai biaya dan imbalan suatu hubungan pada saat tertentu saja, tapi juga menggunakan seluruh informasinya untuk memperkirakan biaya dan imbalan pada waktu yang panjang. Tuh. Dan dari hal tersebut, maka teori ini justru menegaskan adanya pertukaran timbal balik yang menjadi proses penting dalam mengembangkan dan memelihara hubungan interpersonal. Nah, teori ini juga menjabarkan proses yang bagaimana individu itu meningkatkan keintiman dalam hubungan interpersonal melalui proses self-disclosure atau pembukaan diri. Jadi, menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Altman dan Tyler di tahun 1973, bahwa hubungan interpersonal itu berkembang melalui banyak fase yang ditandai dengan kedekatan yang semakin meningkat dan dapat dilihat sebagai atau dianalogikan sebagai eh, model bawang. Nah,
Dalam analogi model bawang itu dikatakan bahwa bawang ini terdiri dari lapisan-lapisan dan lapisan tersebut berupa informasi pribadi dari suatu individu. Jadi, bisa disimpulkan kalau penetrasi dalam sosiopsikologis itu adalah ungkapan informasi pribadi yang dilakukan secara bertahap dalam suatu hubungan, adanya koneksi dan pemahaman yang mendalam melalui lapisan komunikasi atau dalam teori ini disebut analogi model bawang. Kemudian ada asumsi dasar dalam penetrasi sosial yang membentuk dalam segala konteks, baik dalam interaksi sehari-hari maupun komunikasi online. Di antaranya, yang pertama itu ada hubungan akan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Nah, dalam hal ini, pengungkapan yang bertahap di mana suatu hubungan individu itu berkembang dari lapisan pengungkapan diri, mulai dari lapisan informasi yang dangkal atau mendasar hingga mendetail atau yang lebih intim. Dan tentu terdapat pengaruh dari motif individu itu, terus privasi, kepercayaan, dan pertimbangan suatu individu yang menjalin hubungan tersebut. Kemudian asumsi yang kedua itu adanya perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Nah, dalam teori ini, proses individu menilai suatu risiko dan imbalan dalam pengungkapan informasi pribadinya, sehingga hal itu mempengaruhi kesediaan individu untuk berbagi informasi. Dan menurut Miftajana dan Irwansyah 2022, pengungkapan diri ini bersifat timbal balik, yang mana jika satu individu ini berbagi tentang dirinya lebih banyak, maka yang lain juga cenderung merespon dengan cara yang sama, sehingga dapat membina hubungan yang lebih dalam atau intim. Jadi, komunikasi antar individu itu pasti berawal dari tingkat rendah menuju ke arah yang lebih intim. Kemudian asumsi yang ketiga, perkembangan hubungan terdiri dari depenetrasi, yaitu penarikan diri, dan disolusi. Nah, ketika suatu hubungan dalam individu ini berkembang, seseorang akan berbagi lebih banyak informasi pribadi yang menghasilkan tingkat kedekatan dan kepuasan antar individu tersebut. Namun, penarikan diri atau memburuknya hubungan bisa juga terjadi, seperti berkurangnya komunikasi dan pengungkapan diri menjadi tanda depenetrasi atau penarikan diri dalam suatu hubungan. Yang mana istilah ini juga mengacu pada hilangnya keterlibatan dalam suatu hubungan. Ada juga faktor-faktor yang bisa membuat hubungan itu rusak, seperti berbagi terlalu banyak atau terjadinya konflik, terutama yang terjadi dalam konteks online. Kemudian ada disolusi, di mana disolusi ini proses bubarnya hubungan atau berakhirnya suatu hubungan. Nah, suatu hubungan tidak selalu mengalami kemajuan, jadi ada pula yang hubungan itu mengalami kemunduran. Kemudian asumsi yang keempat yaitu keterbukaan diri menjadi pusat dari suatu perkembangan hubungan. Nah, dalam konsep pengembangan suatu hubungan ini, keterbukaan diri itu adalah kunci. Secara umum, keterbukaan diri juga diartikan sebagai proses atau upaya pengungkapan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain secara sengaja, dan informasi yang diungkapkan itu merupakan informasi yang cenderung bersifat penting gitu, dan yang mana dianalogikan seperti lapisan kulit bawang merah yang tersusun dari sejumlah lapisan yang mewakili kedalaman hubungan. Maka untuk melihat lapisan utama bawang, perlu menelaah lapisan luarnya dulu dan kemudian seterusnya hingga lapisan utama bawang itu.
Selanjutnya itu tahap proses dari penetrasi. Nah, yang pertama ini tahap orientasi, di mana tahap ini ditandai dengan komunikasi yang terjadi bersifat impersonal. Tahap ini terjadi pada tingkat publik yang merupakan fase awal interaksi. Dan hanya sedikit individu yang biasanya terbuka untuk berinteraksi dengan orang lain. Pertukaran pada lapisan terluar dari diri kita lebih sering dan lebih cepat terjadi prosesnya pada individu. Individu cenderung lebih suka berbicara tentang hal-hal yang kurang penting tentang dirinya pada orang lain daripada tentang hal-hal yang lebih pribadi dan personal. Kemudian, semakin adanya usaha individu itu menembus penetrasi, lapisan kepribadian yang dihadapi akan semakin tebal dan semakin sulit untuk dijangkau. Maka semakin mencoba menjadi akrab dengan wilayah yang lebih pribadi, maka semakin sulit pula untuk menembusnya. Tahap yang kedua itu ada pertukaran efek eksploratif, yang mana tahap ini ditandai dengan munculnya gerakan menuju ke arah keterbukaan yang mendalam. Nah, tahap ini terjadi ketika aspek-aspek kepribadian seorang individu itu mulai terlihat, mulai muncul gitu. Dan merupakan ekspansi diri ke area publik. Keterbukaan diri dalam tahap ini dikenal sebagai self-disclosure, yang mana bersifat resiprokal, yaitu timbal balik, terutama pada awal suatu menjalin hubungan terhadap individu. Dan teori ini menyatakan bahwa kedua belah pihak biasanya ingin membuka diri pada awal suatu hubungan dan keterbukaan ini bersifat timbal balik. Meskipun demikian, semakin masuk ke dalam wilayah pribadi, keterbukaan tersebut biasanya akan lebih lambat daripada cepat pada awal hubungan dan juga kurang timbal balik. Kemudian tahap yang ketiga, pertukaran efek, yang mana ditandai dengan interaksi yang lebih tanpa beban dan santai. Artinya komunikasi ini terjadi secara spontan. Nah, di awal penetrasi akan cepat, namun setelah masuk ke lapisan yang lebih dalam atau tahap ini, penetrasi akan berkurang, ditandai dengan pasangan intim dan persahabatan yang kuat. Jadi, yang sudah dibilang tadi, tahap ini tuh mencakup interaksi yang lebih tanpa beban dan santai. Artinya terjalin komunikasi secara spontan. Lalu, dalam tahap ini biasanya banyak hubungan interpersonal mudah runtuh sebelum mencapai tahap stabilitas. Jadi banyak faktor yang dapat menyebabkan hubungan tersebut itu mudah goyah. Namun jika hubungan tersebut ternyata mampu melewati fase ini, biasanya hubungan tersebut akan lebih stabil, bermakna, dan bertahan lama. Dan tahap yang terakhir yaitu pertukaran yang stabil, di mana pemikiran, perasaan, dan perilaku diungkapkan secara terbuka, menghasilkan spontanitas dan keunikan hubungan yang tinggi. Ini menjadi tahap akhir, ya. Tahap akhir dalam proses penetrasi. Nah, dalam tahap ini juga terjadinya hubungan yang tinggi, sehingga terjadinya komunikasi yang efisien. Kemudian pada tahap ini juga bisa muncul depenetrasi atau penurunan bertahap. Maksudnya ketika hubungan tidak berjalan lancar, keduanya akan berusaha semakin jauh dari satu sama lain. Meskipun demikian, proses ini tidak begitu cepat dan meledak secara instan, justru sebaliknya. Lebih lambat dan semakin memudar secara bertahap. Itu. Kemudian, prinsip dari penetrasi sendiri yang pertama itu tahapan pengembangan hubungan. Di mana dalam teori ini hubungan berkembang melewati tahap yang berbeda-beda. Tadi sudah yang sudah dijelaskan, yaitu ada tahap orientasi, pertukaran afektif eksplorasi, pertukaran afektif, dan pertukaran stabil. Dan masing-masing tahap ini ditandai dengan bertambahnya tingkat pengungkapan diri. Kemudian prinsip yang kedua, kedalaman dan luasnya pengungkapan. Jadi teori ini menekankan luasnya berbagai topik dan kedalaman atau keintiman informasi terhadap pengungkapan diri demi mengembangkan kedekatan. Dalam hal ini dibagi menjadi dua macam, yaitu hubungan yang bersifat mendalam tetapi tidak luas, yaitu depth without breadth, dan hubungan bersifat tidak mendalam tetapi meluas, yaitu breadth without depth. Nah, kedalaman ini
berkaitan dengan seberapa intim sih informasi yang dibagikan. Sedangkan keluasan berkaitan dengan variasi topik yang dibahas dalam komunikasi. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu timbal balik, di mana prinsip ini saling menguatkan diri, mengung- saling mengungkapkan diri sangat penting karena ketika individu berbagi lebih banyak, orang lain cenderung membalas yang menghasilkan rasa akrab antar individu. Dalam artian keintiman akan meningkat ketika individu berbagi lebih banyak informasi pribadi dari waktu ke waktu. Yang yang keempat itu prinsip yang keempat adalah biaya dan imbalan. Tadi sudah dijelaskan juga di awal, yang mana jika hasil yang akan diperoleh dari sesuatu yang akan diraih itu memberikan imbalan yang besar, orang akan melakukannya meskipun biayanya juga besar. Jadi individu ini membuat apa ya? Biaya dan imbalan ini membantu individu membuat suatu keputusan. Jadi setiap keputusan itu diukur atas keseimbangan antara biaya dan imbalan. Nah, dan pasangan individu akan saling bertukar informasi tentang diri mereka sendiri, serta hubungan mereka akan semakin erat saat imbalan yang diterima lambat laun meningkat seiring dengan biaya yang justru berkurang, seperti itu. Kemudian, komunitas dan pemikirannya. Dalam komunitas, penetrasi ini diartikan sebagai proses pembentukan suatu ikatan ya dan hubungan sosial antara anggota komunitas. Ketika dalam komunitas terjadi hubungan interpersonal yang semakin meningkat, maka keintiman juga antara anggota pun terjalin gitu, sehingga dapat melancarkan keberlangsungan hubungan sosialnya atau interpersonalnya. Dalam teori ini, dalam pemikiran suatu komunitas itu dibagi menjadi empat. Yang pertama, membangun kepercayaan. Kepercayaan itu harus ada di antara anggota komunitas untuk membangun komunitas yang kuat. Jadi proses penetrasi sosial di mana anggota komunitas secara bertahap membuka diri, berbagi informasi pribadi dan menunjukkan kerentanan setiap anggota sehingga memungkinkan tumbuhnya kepercayaan antar anggota komunitas satu dengan komunitas yang lain. Yang kedua, tahap pembentukan hubungan. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan berkembang dari interaksi permukaan dari tingkat atas ke hubungan yang lebih intim. Dalam komunitas, titik ini terjadi di mana orang pertama kali bertemu di acara komunitas atau di media sosial komunitas. Anggota komunitas dapat mencapai kedekatan yang lebih besar seiring waktu jika ada interaksi yang konsisten dan komunikasi yang terbuka. Kemudian yang ketiga, keterbukaan dan transparansi. Di mana penetrasi sosial ini meningkat seiring dengan jumlah informasi yang diungkapkan oleh anggota komunitas. Misalnya, orang yang merasa nyaman berbagi pengalaman atau masalah pribadi mereka di komunitas online cenderung membangun hubungan yang lebih kuat dengan anggota lainnya. Yang keempat, pemeliharaan hubungan. Untuk memahami bagaimana hubungan komunitas dapat dipertahankan dan diperkuatkan, teori ini menjadi penting dan relevan. Penetrasi sosial yang terus-menerus yang memperkuat ikatan dan komitmen di antara anggotanya dimungkinkan oleh interaksi yang konsisten, baik melalui kegiatan komunitas atau melalui interaksi online. Jadi seperti itu materi teori penetrasi sosial dalam tradisi sosiologis komunitas dan pemikirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.